duduklah sebentar, beberapa menit. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, dalam cerita Injil pada hari ini kita dengar satu adegan di mana Yesus tidur di buritan kapal. Mereka sedang naik kapal, naik perahu, dan Yesus tidur di buritan. Itu kata Injil Markus. Buritan artinya bagian belakang dari kapal. Dan biasanya di belakang kapal itu dibuat sebuah kotak kecil yang hanya bisa dimuat oleh satu orang saja, yaitu yang memegang kemudi. Jadi kita bisa mengerti bahwa Markus ingin mengatakan bahwa di dalam perahu itu Yesuslah yang pegang kemudi. Nah, persoalannya besar sekali adalah dia tidur. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang yang pegang kemudi tidur pada waktu kapal sedang berjalan. Bisa jadi salah arah. Dan itu memang terjadi. Bukan salah arah, tetapi gelombang-gelombang tinggi sekali. Air mulai masuk ke dalam perahu. Murid-murid menjadi gelisah. Tetapi Yesus tidur terlelap. Ibu bapak, pesan yang mau diberitakan kepada kita oleh Santo Markus adalah Yesus adalah pribadi, sosok pribadi yang begitu menyatu dengan Allah Bapanya. Dan karena persatuannya itu begitu erat, Yesus merasa terlindung. Dan karena itu sekalipun ada badai, ada ombak tinggi, ada topan, dia tidur terlelap. Dia aman dan dia nyaman karena dia bersatu dengan Allah Bapanya. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah kita dengar cerita tentang badai, tentang gelombang. Badai dan gelombang laut adalah gambaran dari kekuatan-kekuatan jahat yang selalu mengancam perjalanan hidup manusia dan membuat manusia itu tidak nyaman. Bisa kita tahu badai dalam perjalanan hidup kita, dalam pergaulan kita, badai di dalam rumah tangga kita, badai di dalam ekonomi, badai di dalam politik, badai di dalam pendidikan, badai di dalam bisnis kita, badai di dalam karya-karya kita. Banyak sekali problem, badai, gelombang di dalam perjalanan hidup kita. Nah, ibu bapak, kita tadi dengar cerita Yesus bangun, membentak angin, memerintahkan danau, dan jadi teduh, jadi tenang sekali. Pesannya adalah bahwa kekuatan dan kemahakuasaan Allah itu menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Mazmur 89 ayat 9 mengatakan tentang kekuasaan Tuhan yang tadi dibaca juga dalam bacaan pertama adalah bacaan dari kitab Ayub. Mazmur 89 ayat 9 itu berkata begini, engkaulah yang menghentikan kecongkakan laut dan engkaulah juga yang menghentikan gelombang yang tinggi. Itu adalah kuasa Allah, itu adalah kekuatan Allah, dan kuasa Allah itu nampak nyata di dalam Yesus ketika danau dan topan jadi tenang hanya dengan pembentakan. Pesan yang terakhir dari Injil hari ini adalah untuk kita. Kita adalah manusia yang sedang berjalan, dan dalam perjalanan itu kita pasti akan menemui badai, menemui macam-macam masalah, menemui pelbagai macam persoalan yang kadang-kadang membuat kita cemas, takut, khawatir seperti para murid
takut khawatir ketika berada di dalam gelombang yang besar. Itu dapat menimpa perjalanan hidup kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, hari ini Injil memberi pesan kepada kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan untuk Dia pecahkan masalah itu. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Ini pertama. Yang kedua, tidak ada gunung yang terlalu tinggi. Gunung dalam kehidupan kita yang membuat kita terengah-engah, yang Tuhan tidak dapat menggerakkannya. Yang ketiga, juga tidak ada topan dan badai yang terlalu gelap yang Tuhan tidak bisa tenangkan. Dan tidak ada kesedihan, kekhawatiran yang terlalu mendalam yang Tuhan tidak bisa memberi penghiburan. Kitab pertama Rasul Paulus, surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 15 ayat 58. Paulus berkata begini, berdirilah teguh, janganlah goyah. Jangan goyang iman kamu pada waktu kamu ada di dalam badai. Tetap berdiri teguh dan percaya kepada Tuhan. Dalam persatuan dengan Tuhan, dalam persatuan dengan Allah, seperti Yesus bersatu dengan Allah Bapanya, semua persoalan dapat selesai dengan aman dan nyaman. Giat melakukan pekerjaan baik, sebab dalam persekutuan dengan Allah kita yang kuat, yang maha kuasa itu, kita akan berhasil. Kita punya jerih payah, kita punya perjuangan tidak sia-sia. Yang menjadi soal sebagai penutup dari permenungan ini adalah iman kita. Bagi Allah tidak masalah. Dia dapat menyelesaikan semua persoalan kita. Yang menjadi masalah adalah badai ketidakpercayaan kita. Iman kita itu. Kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Semoga firman Tuhan pada hari ini menggugah hati kita bahwa kita harus percaya Tuhan mau yang baik untuk saya. Dia amat bijaksana. Dia tahu kapan yang baik itu Dia berikan kepadaku. Dan Dia juga maha kuasa. Artinya Dia tahu dengan tepat saya butuh apa. Saya butuh yang baik seperti apa. Semoga dengan iman kepada Tuhan itulah hidup kita berjalan dengan aman dan nyaman sekalipun ada badai di tengah-tengah kita. Saya selalu pikir tentang orang yang berselancar di Bali. Gelombang tinggi-tinggi tetapi dia menari-nari. Ini. Kita berselancar dengan Tuhan dalam problem-problem kita. Amin.